Sang Surya telah bersinar, syahada dua malaikat. Iya, Kira-kira bakat ini seperti apa penjabarannya? bakat itu begini, bahwa setiap manusia itu pada dasarnya oleh Allah itu kan karena maha kasih sayangnya Allah Iya. diberikan suatu potensi Potensi. potensi agar manusia itu bisa menjalankan kehidupan di dunia ini. Itu kan bekal lah ini. Nah, tapi bekal itu sebetulnya tidak hanya bekal berupa spiritualitas Ya. ataupun religius, kecenderungan terhadap agama, tapi juga kekufuran. Itu dalam Quran juga disebutkan itu ya. Istilahnya ada bakat baik dan ada bakat buruk. Jadi manusia itu diberikan jalan fujur, Ya. jalan kesesatan dan jalan ketakwaan kan gitu. Oke. Jadi ada potensi yang mana dia berkembang kan gitu. Oke. Kalau sifat bakat berarti dia dari sononya gitu ya, dari Ya, bawaannya itu. dari bawaan Allah memang sudah memberikan. Pemberian sifatnya juga. Ya, Tidak bisa dibentuk, Pak, bakat itu. sudah ada. Bakat itu bisa dibentuk ya, karena memang bakat itu bisa dikembangkan oleh internal maupun eksternal. Internal maupun eksternal. Internalnya itu dari diri yang bersangkutan ya, itu sudah ditanam, istilahnya ditanam benih oleh orang tuanya itu melalui proses yang baik gitu. Untuk menumbuhkan anak itu baik, maka harus kan istri itu kan ibaratnya kalau dalam Al-Quran itu istri itu ibarat sawah ladangmu kan gitu. Iya. Ya, digarap dengan sebaik-baiknya ya, ditanami dengan benih yang unggul. Jangan berharap tumbuh unggul, tapi ternyata Cara tidak dirawat dan lain sebagainya. Memilihnya asal. Artinya seseorang itu punya bakat itu apakah harus satu atau bisa lebih, Pak Kakang? Kalau bakat itu bisa banyak. Cuma mana yang prioritas, mana yang lebih dulu, mana yang lingkungan internal maupun eksternal itu yang mendukung. Jadi anak kalau lingkungannya religiusnya baik, maka dia bakat untuk spiritualnya, hafalannya Al-Quran, ngajinya, sholatnya baik. Anak yang ahli, bapaknya senang olahraga, misalkan badminton, tenis meja, ataupun sepak bola, maka dia akan banyak dikembangkan tentang olahraga. Walaupun juga ada yang bisa ditumbuhkan dia mempunyai ahli olahraga tapi juga religiusnya tidak ketinggalan. Jadi jamak berarti kan gitu. Bisa ganda atau lebih Bisa barangkali. lebih. Orang membahasakan kalau lebih itu multitasking barangkali ya. Ya. Bisa ini, bisa itu, dan Ya, sebagainya. betul. Jadi serba bisa lah. Serba bisa. Tadi yang menarik adalah ada dua macam bakat, yaitu yang fujur dan yang takwa. Ya. Yang baik dan yang buruk, yang mengarah pada positif dan negatif. Itu kalau misalkan dalam kasus pendidikan, Pak Tatang. Ya. Apakah anak yang dari awal itu punya keluarga yang kurang beruntung misalkan, dari kecil mungkin tidak dengan orang tua, ketika di sekolah dia mencari perhatian dengan cara mengekspresikan diri dengan yang tidak tepat, itu apakah itu bisa coba dikonselingkan, diarahkan ke yang takwa tadi? Ya. Jadi begini, pembiasaan itu sudah menjadi suatu hal program dari sekolah misalkan. Kayak di tempat saya di MTSN 3 Madiun itu misalkan, itu untuk menumbuhkan bakat religius siswa itu sudah banyak diadakan suatu kegiatan pembiasaan misalkan murota, sholat duha, sholat, terus puasa dan sebagainya. Tapi itu semua juga tergantung dari internal siswa. Yang bersangkutan dia. Ya, yang bersangkutan. Internal siswa itu lebih
kecenderungannya lebih kuat mana pengaruhnya. Iya, iya, iya. Kalau lebih kuat daripada ketidakbaiknya tadi, jujurnya itu sejak awal sudah latar belakang orang tua tidak mengetahui agama, bahkan ada juga di suatu tempat itu mengeluh, ini loh anak masih sekolah dasar kok anak sudah diajak minum orang tuanya, minum minuman keras. Orang tuanya sendiri itu. Yang ngajak malah orang tuanya. Iya. Aneh kan? Iya, iya. Ya kan, lah maunya baik. Nah, tapi kadang-kala mau baik tapi caranya nggak seperti itu. Berarti antara niat dengan cara harus sesuai gitu ya? Harus sesuai. Kalau memang niatnya baik, orang tua itu mempunyai peran yang penting dalam menumbuhkan bakat religius itu tadi. Nggak bisa lepas begitu aja. Gitu. Kalau mungkin orang tua berpikir gini, daripada aku yang bimbing, karena mungkin ilmu religiku kurang. Kira-kira kalau saya pondokkan aja gimana? Lebih enak gitu. Itu seperti apa, Tata? Ya, banyak orang tua yang mengambil jalan pintas seperti itu ya. Wes orang tuanya pergi ke luar negeri misalkan. TKI. Udah di rumah itu daripada nggak ada yang ngurusi, saya pondokkan. Dia berusaha untuk mendekatkan anak agar spiritualnya tumbuh kan gitu. Harapannya begitu. Ya, harapannya seperti itu. Tapi hasilnya nanti bisa positif, bisa juga negatif, nggak bisa sempurna seperti harapan orang tua. Karena apa? Kadang-kala kan orang tua, apalagi sebelum di pondok itu kan sudah latar belakangnya religiusnya kurang, apalagi ditinggal sejak kecil dan lain sebagainya. Orang tua itu tidak bisa digantikan dengan uang dan lain sebagainya. Gitu. Iya. Berarti kalau misalkan ada orang tua yang berpikir, ini tak bayari pondoknya, tak lengkapi semua kebutuhannya, nanti lulus 3 tahun jadi orang yang baik. Itu enggak jaminan, Pak ya? Ya, enggak jaminan. Jadi banyak sekali anak kasus malah justru bila orang tuanya berpikir seperti itu, dia kan sudah materialistis. Psikologis secara kejiwaan itu harus ada dari orang tua, tidak begitu aja. Karena kalau enggak ya namanya nggak akan berdiri tegak, ada itu. Misalkan apa Pak Tatang? Dukungan psikologis itu seperti apa kalau di pondok? Kalau orang tua punya anak di pondok itu? Pondok, kadang kan kita memilih pondok yang memang betul-betul yang perhatian ke anak itu lebih itu dalam arti terutama pondok itu ataupun sekolah itu harus memetakan anak-anak yang memiliki latar belakang orang tua seperti A, B, C, dia harus diketahui itu. Sedetail itu, Pak? Iya, sedetail itu sehingga bila pondok kemudian sekolah itu mengetahui bahwa anak itu latar belakangnya parah ini kan gitu. Maksudnya parah gitu? Parahnya itu misalkan sejak lahir, apalagi anak itu dilahirkan dari orang tua bapak yang tidak bertanggung jawab misalkan. Ya, terus kemudian TK sudah ditinggal ke luar negeri. Nah, terus diasuh mbahnya. Terus kemudian ibarat fisik gitu, jiwanya itu tumbuhnya itu akan merasakan stunting gitu loh. Stunting secara jiwa. Tidak hanya fisik tapi jiwa. Iya, stunting kan sekarang banyak digembar-gemborkan kan kekurangan gizi kan gitu. Bila sejak kehamilan, masa kehamilan sampai 1000 hari itu 4 bulan kurang asupan gizi, nutrisi dan lain sebagainya itu anak itu akan tumbuhnya kan kurang. Nah itu kan stunting secara fisik ya. Tapi banyak yang tidak diperhatikan bahwa anak itu sebetulnya stunting psikologis kejiwaan itu lebih banyak gitu loh. Betul. Kelihatannya dari luar tuh nggak ada masalah tapi sebenarnya. Iya. Ada juga yang anak itu kelihatannya diam. Dia kalau orang mengatakan anak itu baik, anak itu diam, tapi sebetulnya menyimpan sesuatu hal yang dalam hati pikirannya itu mungkin dendam. Bisa jadi itu kan. Betul. Nanti tumbuhnya anak itu efeknya sekolah misalkan dia membuat pola. Nah itu yang jadi masalah itu. Jadi diam, kelihatan penurut itu belum tentu jaminan anak itu bisa dikendalikan dengan mudah gitu.
Meskipun sudah punya modal awal, bahwasanya ini karakter bakatnya bakat anak baik gitu. Iya. Secara wajah nggak ada wajah-wajah kriminal, Nggak ada Pak. wajah kriminal kan gitu. Tapi secara tindakan kok Iya. sampai sejauh Karena itu gitu. dia menyimpan itu. Itu kalau bisa dikatakan itu kepribadian introvert. Introvert. Introvert itu tertutup. Tutup. Nah, kepribadian tertutup itu kan bahaya itu. Dia nggak mau mengungkapkan ke mengungkapkan pada teman dekat atau orang tua, tapi tiba-tiba dia kalau sudah muncul suatu permasalahan yang membuat galau pikiran hatinya ataupun jiwanya goncang, itu lebih parah itu. Oke, Pak Tatang tadi sudah jelaskan dan Sobat Mabes Podcast juga sudah mendengarkan ada istilah-istilah yang menarik yaitu Ya. stunting kejiwaan. Ya. Ini mungkin buat rekomendasi dari Pak Tatang ataupun kepada pemangku kebijakan barangkali. Kalau mikir stunting jangan cuma fisik tapi juga psikisnya gitu ya. Iya. Jadi pesan saya, jangan sampai orang itu berpikir kepada fisik, tetapi secara kejiwaan psikologisnya itu harus diperhatikan sehingga imbang antara asupan gizi nutrisi kepada fisik yang Fisiknya. masuk dan juga asupan kejiwaan mental pada anak gitu loh. Oke. Kalau nggak imbang akan berakibat dampaknya itu perkembangan, istilahnya kalau dalam bimbingan konseling itu tugas perkembangan. Iya. Tugas perkembangan daripada anak itu akan tertutup. Nah kalau sudah tertutup nanti akan berkembang di suatu periode tertentu yang akan mengakibatkan masalah. Jadi seperti itu. Oke, tadi terkait pembahasan bakat sudah kita ulas cukup dalam. Sekarang bergeser ke minat, Pak Tatang. Iya. Kalau minat seperti apa? Definisi dan juga sifat karakternya minat itu seperti apa? Minat itu begini. Minat itu sebetulnya kan suatu kecenderungan dari seseorang yang itu dipengaruhi oleh stimulan atau faktor tertentu, baik itu dari dalam maupun dari luar. Dalam maupun luar. Ya, itu minat itu bisa muncul, itu kan bisa dipengaruhi dari dalamnya sendiri, juga dari luar. Contoh ini Mas, contoh ya. Iya. Contoh, seseorang itu melihat seorang gadis yang cantik, misalkan anak laki-laki melihat seorang gadis yang cantik ya. Itu kan dari dalam, itu kan sudah mempunyai keinginan, laki-laki itu kecenderungan memang senang pada perempuan. Oke, ya itu bakat. Tarikan ya. Nah, itu bakat. Itu sudah ada bakat sejak lahir itu yang normal loh ini. Standarnya laki-laki itu kalau ada anak perempuan mesti tertarik. Betul. Nah, apalagi kalau yang lewat itu cewek ataupun gadis yang cantik, maka berarti itu mendukung minat daripada yang bersangkutan itu sendiri gitu loh. Oke. Jadi match antara minat dari dalam dan minat dari luar. Minat itu seperti itu. Oke. Saya ada salah satu contoh yang mungkin bisa nyambung bisa enggak Pak Tatang? Iya. Gimana? Kalau di ini kebetulan Pak Tatang ini juga aktivis Muhammadiyah di tingkat PCM ya Tatang ya? Iya. Kalau di Muhammadiyah itu terkenal dengan slogan Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Iya. Kalau kita bicara bakat dan minat, mana yang bakat, mana yang minat? Apakah Islam itu adalah bakat atau Islam adalah minat, Muhammadiyah adalah bakat? Kira-kira Pak? Kalau Islam itu sejak awal kan tadi sudah saya katakan bahwa niat bakat keislaman spiritual itu kan sejak awal. Oke, berarti Islam adalah bakat. Oke. Karena yang menjadikan Qul maudin yulatul fitrah itu ya, yang menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi, itu kan orang tuanya, berarti kan lingkungan. Oke. Nah, jadi kalau di pergerakan Muhammadiyah itu minat. Ya. Yang bisa dipengaruhi oleh internal, oleh lingkungan maupun eksternal, ataupun literasi yang dia miliki. Literasinya yang dia miliki, informasi yang masuk tentang organisasi yang ada itu gimana, terus kemudian timbullah untuk menentukan, oh ya udah saya aktivis di sini, kan gitu. Oke. Iya, jadi untuk masalah tadi gerakan di Muhammadiyah itu berarti kan minat setelah kita lahir kan gitu, setelah kita lahir, nggak pembawaan yang gitu. Oke.
seperti itu. Itu Dia lahir sejak kecil dari Muhammadiyah. Berarti kan kalau toh pun dia sejak kecil lahir dari Muhammadiyah, tapi kan belum tentu bahwa dia itu tahu bahwa dia itu Muhammadiyah. iya. Kan? Iya betul. Tahunya itu nanti setelah dia mungkin sudah balik, sudah dewasa, melalui proses juga. Betul. Tidak tiba-tiba saya itu Muhammadiyah, enggak. Tiba-tiba dari kecil gitu ya. Seperti halnya Islam juga itu. Sebetulnya Islam itu kan sebetulnya sudah ada pemberian sejak lahir ya. Iya. Cuma kita beruntung saja dilahirkan itu orang tua kita Islam toh. Nah, sehingga kita Islam. Dilahirkan bukan Islam kan banyak juga bukan Islam sih. Betul. Nah, makanya hidayah itu sangat penting, dan minat tadi baik dari internal maupun lingkungan itu mempengaruhi daripada bakat untuk berkembang kan gitu. Termasuk kemampuan religius. Iya, kemampuan religius. Nah, kemampuan religius itu kemampuan di mana seseorang itu terampil dalam melaksanakan suatu keagamaan mereka. Kan kadangkala dari masing-masing individu yang sama agama Islamnya, tapi kemampuan membaca Al-Qur'annya kan berbeda. Sama sholatnya, tapi tingkat kekhusyuannya kan berbeda. Terus mereka aktif misalkan di Muhammadiyah ya, yang getol dan tidak getol pun juga ada kan gitu. Jadi itu masing-masing dipengaruhi oleh ya termasuk dirinya sendiri dan lingkungan yang mendukung bahwa yang masuk dalam gerakan ini dia harus berproses seperti ini, tumbuhkan komitmen dan lain sebagainya. Oke. Kalau di Muhammadiyah ketika kita tergabung tuh, itu sepertinya lebih mudah untuk melakukan suatu kegiatan religius ya Pak. Karena ada persyarikatan, ada jamaahnya gitu. Lebih enak gitu ya. Iya, kalau di Muhammadiyah itu kan banyak sekali amal usaha ya. Amal usaha yang menjembatani untuk mewadahi, terutama bagi mereka yang misalkan yang mempunyai jiwa sosial, di situ didirikan panti asuhan gitu. Terus kemudian ada mereka yang dalam jiwa kependidikan, mereka diwadahi dengan sekolah-sekolah mulai dari TK sampai perguruan tinggi yang jumlahnya tidak sedikit itu ya. Kemudian yang hobi di kesehatan, banyak didirikan rumah sakit. Jadi amal usaha Muhammadiyah itu kan menampung baik itu secara agamis, konseptualnya, tapi prakteknya itu ya menyantuni anak yatim. Itu kan dalam Quran surat Al-Maun kan dianjurkan itu menyantuni anak yatim dan lain sebagainya. Terus memberikan kesehatan, karena nikmat sehat itu kan sangat penting yang digunakan untuk untuk beribadah kan gitu. Berarti di Muhammadiyah ada dong Pak, kayak semacam penyaluran bakat dan minat dalamnya tadi. Betul. Yang minatnya di sosial nanti ada ini. Iya. Benar. Jadi lebih luas lebih leluasa untuk mengembangkan kiprah di Muhammadiyah itu karena itu banyak sekali, mulai dari pendidikan, amal usaha sosial, ya, kemudian kesehatan dan lain sebagainya itu. Coba bayangkan kan kayak mereka yang di SMK kesehatan atau di kedokteran, nggak bingung kalau Muhammadiyah itu, insya Allah rumah sakitnya sudah hampir di seluruh kota kabupaten itu. Jadi dia akan mengembangkan karirnya dalam bidang kesehatan sudah nggak khawatir lagi. Dia mengembangkan pendidikannya juga sudah nggak khawatir lagi. Sudah ada tempat di baik itu SD, MI, bahkan sekarang banyak loh dikembangkan pondok pesantren. Pondok pesantren Muhammadiyah itu karena karena memang pondok pesantren itu sangat baik untuk mendidik anak bangsa tadi ya, agar proses menumbuhkan bakat minat tadi itu lebih cenderung positifnya begitu loh, dibandingkan walaupun jika tidak semuanya itu bisa berjalan baik gitu loh. Ya mohon maaf, ada beberapa kasus misalkan bullying, perundungan, itu kan kasuistis. Jadi
tidak semuanya seperti itu, enggak. Kalau dilihat jumlahnya sekian ribu pondok, kemudian ada kasus satu itu aja kan akhirnya seperti ibarat apa ya? Ada nila setitik hilang susu sebelahnya istilahnya. Yang banyak nggak kelihatan, yang ya, kecil yang banyak nggak kelihatan, yang diperbuat yang banyak itu nggak kelihatan, tapi hanya satu ya, yang masalah kemarin baru terjadi itu perundungan sampai mati dan lain sebagainya itu ya sebetulnya ya apa ya, kita sangat prihatin sampai kejadian seperti itu, tapi itu jangan sampai membuat kita menjustifikasi, memvonis bahwa pondok itu tempatnya perundungan, tempatnya. Iya. Ya, jadi seperti itu. Iya. Secara prinsip pondok adalah tempat untuk belajar sebenarnya. Ya. Tapi karena emang di dalamnya banyak model karakter. Ya. Sehingga kadang ada yang over, ada yang itu ya. Mungkin bisa jadi seperti tadi yang jenengan tanyakan tadi, bahwa mungkin itu bagian anak-anak yang mempunyai masalah itu orang tuanya di luar negeri mungkin, kan gitu. Dan ditempel gitu aja. Terus anak itu tumbuh kembangnya sejak dari awal kan sudah nggak sempurna. Prosesnya sudah nggak sempurna. Ada yang hilang gitu ya. Iya. Terus akhirnya dipondokkan, akhirnya dia malah justru di situ melampiaskan kekecewaannya. Bahkan kalau kekecewaannya bisa diungkapkan itu memang kalau kita tabu ya menyebut orang tua durhaka begitu ya. Banyak loh sebetulnya kalau kita sebut orang tua durhaka itu kan apa? Ya tadi ada anak yang diberikan amanah oleh Allah tapi tidak dirawat dengan baik. Itu sebetulnya, tapi kita sebagai anak walaupun katakanlah orang tua itu durhaka, kita nggak boleh untuk berani pada dia. Seperti dicontohkan Nabi Ibrahim kan seperti itu. Nabi Ibrahim kan juga mengalami bapaknya bahkan membuat patung gitu. Nah sehingga oleh Allah pun juga disuruh menggauli ataupun hidup dengan bapaknya itu menghormati dengan baik sebagai orang tua. Jadi seperti itu. Iya. Dari beberapa hal yang disampaikan tadi berarti penting juga Pak ya untuk benar-benar melihat bakat seperti ini, minatnya seperti ini, dan kemudian nanti minat dan bakat ini arahnya dalam kemampuan untuk religiositas itu seperti apa, itu penting untuk dianalisis Pak ya? Ya, sangat penting sekali untuk memetakan bakat seseorang, kemudian minatnya ya. Anak itu kalau dikenalkan, diketahui sejak awal ada tes bakat minat yang kita tes bakat minat kemampuan misalkan, itu nanti kan ada rekomendasi bahwa bakatnya anak itu seperti ini, minatnya anak itu seperti ini, terus kemudian kecenderungannya kemampuannya seperti ini. Berarti ada, kalau menurut analisis SWOT itu ya, ada kekurangan, kelebihan, hambatan, tantangan dan lain sebagainya. Itu akan masing-masing yang berkecimpung dalam memproses anak didik itu tadi akan lebih hati-hati. Misalkan anak mempunyai potensi A, kecenderungan A, ya jangan dipaksakan untuk melakukan B. Kalau seperti itu kan bahaya kan itu. Setiap anak itu, kalau saya pernah baca, ya, kita punya kemampuan otak kanan dan otak kiri. Ya. Yang kanan berbicara imajinasi, khayalan, fiksi. Yang kiri berbicara analisis, matematis, logis gitu. Berarti tidak bisa dipaksakan, ini anak harus pinter matematika nilainya 10 semua gitu. Atau seperti apa? Masing-masing otak kanan dan otak kiri itu seperti hanya bakat tadi. Nah, kalau dia kecenderungannya itu otak kanannya itu bisa dimunculkan juga otak kanannya itu bisa juga. Otak kirinya pun juga itu tidak baku, tidak stagnan, tidak berhenti begitu aja enggak. Tapi tinggal informasi literasi yang masuk dalam dirinya untuk memproses ini seseorang ini, misalkan seperti tumbuhan itu ya, bonsai itu ya misalnya. Bonsai itu kan bisa ya dibentuk yang model kecil, yang agak besar, yang bengkok kanan juga bisa gitu kan. Jadi kalau dalam Quran itu Allah tidak akan merubah nasib seseorang ya. Itu apabila orang itu tidak merubah nasibnya sendiri kan gitu. Jadi dia harus merubah, harus berimprovisasi atau berinovasi
dalam rangka untuk berproses yang baik tadi gitu. Jadi kecenderungannya inginnya gimana? Menumbuhkan otak kanan atau otak kiri kan gitu. Kalau ingin menumbuhkan otak kanan, maka dia harus melatih otak kanannya di suatu tempat ini. Oke. Kalau ingin menumbuhkan lebih kecenderungan otak kiri ini. Dan itu di Muhammadiyah bisa Pak ya? Kalau di Muhammadiyah ini Cari tempat untuk mengembangkan, oh saya cenderung di otak kanan nih. Saya cari di kesenian kebudayaan, misalkan. Ada nggak di Muhammadiyah? di Muhammadiyah itu kesenian kebudayaan kelihatannya kurang ya. Meskipun ada juga Pak ya? Musik pun ada, Oke. drum band, musik paduan suara, tapi tidak begitu apa ya menonjol ya gitu. Ya menonjolnya kebanyakan dari segi apa pemahaman ilmu pengetahuan agama dan pengetahuan umum di Muhammadiyah itu kan kecenderungan seperti itu kan. Kalau seni-seni itu kadang kalah dengan anak yang memang sebetulnya mempunyai potensi, kemudian dia ikut klub-klub apa itu namanya, Kayak klub seni, paguyuban, ya paguyuban itu, komunitas. iya. Saya itu mempunyai siswa ya, dia di sekolah diberikan pelajaran seni budaya, tapi dia juga ikut paguyuban seni tadi, yaitu dia narinya banyak, Seninya bagus, dapat seninya ya. bagus. Sekolah itu memberikan secara global, secara detailnya itu ya harus dibina lebih dalam. Seperti halnya tadi saya sebutkan bahwa kalau ingin anak itu sekedar bisa badminton, Iya. maka ya hanya dia ekstrakurikuler di sekolah ya sudah, tapi gak dapatkan prestasi. Tapi kalau ingin prestasi ya sejak kecil bahkan dia selain sekolah ada tambahan khusus. Tadi ada peran orang tua dalam menumbuhkan bakat minat seseorang. Iya, betul. Unjuk proyek, istilah hasil karya gitu. Hasil karya. Iya, hasil karya. Nah nanti ke depan itu di dalam kurikulum Merdeka itu bila Bapak Ibu itu hanya sekedar mengajar, tidak memperhatikan hasil karya, maka akan ketinggalan dengan sekolah-sekolah yang sudah mempraktekkan betul kurikulum Merdeka. Contoh contoh misalkan, kalau dalam ilmu fikih, sholat gitu, anak itu tidak hanya diajari mengetahui soal pilihan ganda, misalkan kalau sholat jenazah itu berapa takbiratul ikramnya, takbirnya berapa kali misalkan. Misalkan kalau anak itu hanya pemahaman, pengetahuan, dia bisa jawab 4 takbir gitu. Iya. Itu salah. Tapi kan belum tentu prakteknya bisa. Nah nanti suatu saat termasuk di Kementerian Agama di sekolah saya itu disarankan pengawas itu untuk kalau mensupervisi itu jadi anak diambil misalkan bapak RPL-nya, rencana pelaksanaan pembelajarannya, RPP-nya apa, bab sholat misalkan. Iya. Nah, anak itu dipanggil coba praktek sholat, nah, misalkan sholat jenazah, gitu. Terus kemudian wudu itu mulai dari awal akhir, misalkan ada materi wudu ya, anak suruh wudu, coba langsung gitu. Terus matematika itu kan banyak anak itu dipahamkan tentang teori saja. Dan nanti suatu saat anak itu bisa dikatakan dia bisa dari mempraktekkan ilmu tadi, bila dia misalkan coba itu ada kotak, misalkan kotak air wudhu ya, air wudhu itu coba diukur volumenya, airnya berapa. Nah itu matematika itu nanti anak itu diharapkan tidak hanya bisa menulis dalam soal itu aja enggak, tapi dia akan tahu oh kalau isinya kotak seperti ini volumenya air segini berapa liter kan gitu. Betul. Jadi seperti itu namanya dia apa dalam kurikulum Merdeka itu yang dipentingkan adalah hasil daripada proses tadi. Hasil daripada proses. Tidak hanya prosesnya Pak ya, tapi juga hasil. Ya, hasil dari proses apa yang ia lakukan itu hasilnya apa, kompetensinya yang didapatkan apa gitu. Ini Pak Tatang, saya coba menyambungkan dengan kemampuan religius. Ya. Sekarang branding sekolahan yang laku, yang diminati oleh orang tua atau wali murid itu adalah sekolah-sekolah yang punya branding Qurani misalkan.
Ya. dalam khususnya hafalan. Ya. Itu kira-kira kalau kita ngomong tentang kemampuan religius, hafalan Quran itu juga termasuk nggak? Kemampuan Al-Quran itu sebetulnya kan masing-masing setiap orang, ya Allah kan memberikan gini, kalau dalam prakteknya hafalan itu kalau kita buka di browsing itu ya, Iya. anak yang bernama Fajar. Fajar. Fajar itu divonis kan mempunyai sakit saat otaknya istilahnya agak bermasalah lah. Trouble ya. Ya, trouble. Tapi dia bisa hafal Al-Quran 3 juz, bahkan sampai halamannya dan lain sebagainya. Berarti kemampuan daripada termasuk religius itu bisa dikembangkan tadi, tinggal lingkungan. Iya. Nah, ternyata tadi resepnya apa? Anaknya bermasalah seperti ini, kok dia sampai hafal Al-Quran ya gitu. Padahal banyak Al-Quran baru umur 5 tahun itu, 5 tahun atau 4 tahun setengah gitu loh, Fajar. Kalau browsing itu sering itu Adi Hidayat itu, betul. Ustadz Adi Hidayat itu kan ya, pernah lihat contoh itu ya. Itu ternyata tatkala hamil, ya bapaknya itu membacakan setiap saat Al-Quran di dekat kandungan ibunya, istrinya itu, iya gitu loh. Nah kalau memang ingin sejak awal, gimana orang tuanya itu lah. Kalau memang inginnya itu, maka coba aja. Ini ya tes istilahnya. Yeah. Kalau ingin anak itu pinter goyang dangdut, coba setelahkan dangdut itu. Dari kecil. Kan berarti kan pinter goyang dia kan ya. Okay. Jadi seperti itu masalahnya. Jadi bisa ditumbuh kembangkan dari kemampuan untuk religius tadi, terutama membaca Al-Quran, itu ya tergantung situasi kondisi lingkungan yang mendukung. Ini tanpa mengurangi rasa hormat terhadap para hafidhul Quran, para penghafal Quran. Iya. Kalau kita bicara kemampuan religius, itu acuannya kuantitas, banyaknya ayat yang dihafal, atau kualitas, seberapa banyak ayat yang diamalkan, Pak Tatang? Kan begini, kualitas maupun kuantitas yang dihafal itu kan tergantung daripada daripada kepentingan. Daripada kepentingan itu kenapa? Di saat tertentu zaman Nabi itu ada suatu peristiwa peperangan ya. Iya. Ya, ada suatu peristiwa peperangan. Kemudian semuanya ikut berperang. Semuanya ikut berperang. Iya. Tapi oleh Nabi dilarang. Yang dilarang siapa? Yang menghafal Al-Quran. Yang punya hafalan Quran. Iya, banyak. Apakah yang menghafalkan Al-Quran itu banyak hafalannya itu lebih baik daripada yang ikut perang? Ya belum tentu. Kan gitu. Iya.